Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net Medan, saat ini kami sudah tersambung bersama Ustadz Hendra Zulfran, MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz pagi hari ini, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik Ustadz. Untuk kajian kita pagi ini, amalan di 9 Zulhijjah dan di hari Tasyrik Ustadz. Untuk itu, saya persilakan Ustadz menyampaikan mukaddimahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diciptakan fi ahsani taqwim, sebagai makhluk terbaik dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia terbaik adalah bukan manusia yang tidak punya salah. Manusia terbaik bukan manusia yang selalu benar, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbaik adalah ketika manusia berbuat salah, kemudian memperbaikinya dan tidak mengulanginya lagi di hari-hari berikutnya. Itulah manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu merindukan kita. Nabi Muhammad saja merindukan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merindukan dengan beliau? Oleh karena itu, untuk melepas kerinduannya, marilah kita kerjakan sunnahnya. Perbanyak dengan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang menjalankan sunnahnya, kemudian perbanyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat melepas rindu kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah nanti Allah temukan kita dengan Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amalan yang disunahkan atau dianjurkan dalam pada tanggal 9 Zulhijjah dan hari tasyrik. Hari tasyrik itu di tanggal 10, 11, 12, dan 13. Ya, hari tasyrik. Nah, di tanggal 9 Zulhijjah, apa yang harus kita lakukan? Amalan apa yang harus kita kerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah? Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Syamu yaumi Arafata ahtasibu alallahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Berpuasa di 9 Zulhijjah atau di hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa yang telah lalu, setahun yang telah lalu, kemudian menghapus setahun yang akan datang. Itu luar biasa. 2 tahun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dan sesudah. Ini jangan disalah tafsirkan hadis ini. Jangan mentang-mentang dihapus sesudah, sebelum dan sesudah, habis itu buat maksiat. Lo kok buat maksiat? Sudah dihapus sama Allah dosanya. Tidak seperti itu hakikatnya. Artinya, ketika kita melaksanakan puasa di hari Arafah ini, kita jaga perbuatan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan keimanan kita. Ketika kita tak sengaja berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Itu maknanya. Nah, dalam puasa di tanggal 9 Zulhijjah ini, kalau di tanah suci sana mereka ukuf di padang Arafah. Ukuf di padang Arafah.
Arafah itu berasal dari kata arafa ya'rafu yang artinya kenal atau tahu. Jadi ketika itu mereka tanggal 9 Zulhijjah dikumpulkan di padang Arafah tujuannya untuk mengenal Allah, untuk mengenal Tuhannya. Mereka berdiam diri di tempat yang sama, berpakaian putih dengan pakaian yang sama, bermunajat kepada Allah Tuhan yang sama. Di sana tidak ada lagi dibedakan mana yang konglomerat, mana orang melarat. Semuanya sama, satu, berkedudukan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal Tuhannya. Nah, kita di sini yang tidak melaksanakan ibadah haji, tidak ukuf di padang Arafah, maka disunahkanlah kita untuk berpuasa Arafah. Insya Allah dengan puasa Arafah ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kemudian di sini pelaksanaan puasa di bulan Arafah ini timbul pertanyaan daripada jemaah. Ustadz, ini kan hari waktunya berbeda dengan Arab Saudi. Di sana Arafah, terkadang di sana sudah duluan Arafah, di sini belakangan. Nah, kira-kira mana yang harus kita ikuti? Sama dengan sana atau ikut dengan tanggal yang ada di Indonesia? Nah, sesuai dengan kaidah hadis ini, di sini dikatakan adalah siyamu yaumi Arafah. Berpuasalah di hari Arafah. Di sini Rasulullah menggunakan isim zaman yang menunjukkan hari, isim zaman. Nah, jadi kita berpuasa sesuai dengan hari yang ada di Indonesia, walaupun mereka di sana sudah melaksanakan ukuf. Nah, tidak mesti mereka ukuf di situ kita puasa, tidak, karena hadis ini tidak mengatakan siyamu amaluhu Arafah, tidak memakai kalimat amaluhu, tapi memakai kalimat yaumi yang dimaksud dengan isim zaman tadi, hari tadi. Jadi sesuaikanlah dengan hari ataupun tanggal yang ada di Indonesia. Kapan tanggal di Indonesia? Tanggal 9, hari Kamis misalnya. Di hari Kamis lah kita melaksanakan puasa Arafah ini. Nah, ini berbeda. Kalau puasa Idul Fitri, kita puasa di akhir Idul Fitri, kemudian malamnya kita takbiran, kemudian sholat subuh. Sebelum sholat Id, kita disunahkan untuk makan, dianjurkan untuk makan. Berbuka kita. Sudah sebulan penuh kita tidak makan di siang hari, berpuasa dengan sebulan penuh. Habis subuh sebelum sholat Id, Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha, ketika kita sholat subuh, setelah sholat subuh, sebelum sholat Id, dianjurkan tidak makan dulu, tahan dulu untuk menahan. Inilah waktu menahan. Sampai kapan? Sampai selesai sholat Id, khatib turun dari mimbar, barulah kita berbuka di situ, makan. Nah, jadi itu bedanya. Itulah amalan yang dilaksanakan di tanggal 9 Zulhijjah, melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian di tanggal 10 Zulhijjahnya, ya sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya di tanggal 10 itu sudah pasti kita melaksanakan ibadah kurban. Kurban itu berasal dari kata qoroba ya qorobu, yang artinya dekat. Ya, makanya ketika kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berkurbanlah kita. Nah, agar apa? Agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak juga kadang-kadang timbul pertanyaan, Ustadz, itu dia sering kurban, tapi kok terkadang sifat serakahnya masih ada. Berarti dia tidak memahami hakikat daripada kurban tadi. Qoroba ya qorobu, dekat. Pada hakikatnya ketika kita sudah berkurban, seharusnya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak tingkat amal ibadahnya. Kemudian tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama juga mengatakan ketika kita berkurban itu kita membuang sifat kehewanan kita, kebinatangan kita, serakah, tamak, malas dan lain sebagainya, itu kita buang. Sembelih kita buang. Itu ulama. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakulu minha.
wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah olehmu sebahagian, kemudian sebahagiannya lagi berikan kepada fakir dan miskin. Jadi kurban ini boleh kita makan sebahagian. Kita ambil sebagian untuk kita. Ustaz, saya tak mau, saya ingin serahkan semua kepada fakir miskin. Lebih bagus lagi, boleh ya, silakan. Kecuali kurban najar ya. Kurban najar misalnya seandainya anakku lulus PNS tahun ini aku mau kurban, tak boleh dimakan. Ya, sudah nazar dia. Ya, dagingnya tidak boleh diambil. Sudah nazar. Kasihkan semua sama panitia. Beri kepercayaan kepada panitia untuk dibagikan kepada orang-orang yang menerimanya. Kemudian timbul pertanyaan dari sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ma hazihil adahi? Ya Rasulullah, apakah ibadah kurban itu? Kemudian Rasulullah berkata, qala sunnatu abikum Ibrahim, bahwasanya ibadah kurban itu sunnah daripada ayahmu, abikum Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalu, mereka bertanya, malana minha, dan apa kelebihan keutamaan daripada ibadah kurban itu? Kemudian Rasulullah menjawab, bikulli sya'ratin hasanah, kebaikannya begitu banyak sebanyak bulu-bulu domba yang ada pada domba itu, ataupun bulu-bulu sapi yang ada pada sapi itu. Maka usahakan ketika kita kurban, cari sapi yang gemuk-gemuk, domba yang gemuk-gemuk, yang bulunya lebat, sehat. Jadi semakin banyak bulunya, semakin banyak kebaikannya kepada kita. Kemudian ibadah kurban itu nanti akan menjadikan kendaraan nanti kita di hari akhirat. Jadi nanti kita mendapatkan kendaraan di hari akhirat dengan ibadah kurban ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita sehingga pada tahun ini kita dapat melaksanakan ibadah kurban dan dapat lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, kita persilahkan kepada pendengar yang ingin bergabung memberikan pertanyaan dalam kajian kita di Mutiara Pagi hari ini melalui line telepon di 0618463116 atau dari WhatsApp 0811616943. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan juga dari Bu Syarifah di Mencirim. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Bagaimana Ustadz kalau misalnya kita lupa memotong kuku karena kita sudah tahu sebenarnya kita nanti akan ikut berkurban? Apakah sah ini Ustadz untuk kita kurban? Silakan Ustadz. Memang tidak peserta kurban itu dianjurkan ya, tidak memotong kuku, tidak memotong kumis, mencukur jenggot, rambut dan sebagainya. Nah, tapi ketika kita lupa itu ada rukhsah ya, ada keringanan, artinya ya sah-sah saja kurbannya ya. Sah-sah saja kurbannya, tidak apa-apa, tapi kalau bisa dijaga ya. Kalau bisa dijaga, jangan sampai kita memotong kuku, rambut, dan kumis. Setelah hewan itu dipotong, disembelih, barulah kita boleh memotong kuku, rambut, ataupun menyukur kumis. Tapi kalau sudah terlanjur, tidak sengaja, ya tidak mengapa. Allah memberikan rukhsah keringanan. Allahu a'lam. Ya baik Ustadz, kita coba sapa dulu penelpon kita yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Usni di Ciburu Biru. Ya silakan Pak Usni. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau saya tanyakan Pak Ustaz tentang kurban tadi yang kita bagikan pada fakir. Kalau misalnya dengan keluarga, boleh apa enggak? Itu Pak Ustaz saja yang saya tanyakan. Saya beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Ustadz, silakan. Jadi membagi daging kurban dengan keluarga tadi, Mbak ya? Iya benar Ustadz. Ya, jadi ketika kita berkurban, kita membagi daging kurban kita dengan sanak famili, saudara, itu dibolehkan ya. Berbeda dengan zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah itu yang harus mendapatkan itu adalah 8 asnaf. Tapi kalau ibadah kurban ini bebas ya. Makanya ibadah kurban ini yang orang kaya pun bisa dapat. Ya. Orang kaya bisa dapat ya, walaupun tidak miskin dia dapat, semuanya dapat.
Artinya di hari kurban ini semuanya rata. Kita berhak mendapatkannya selagi itu masih ada bagiannya. Jadi terkadang kalau di kampung itu terbatas, ya mungkin kita carilah siapa yang paling miskin tadi. Jadi ketika kita ingin memberikan kurban kita kepada saudara-saudara kita, itu boleh ya, boleh, diperbolehkan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Syurdiah di Marelan, ya, ini dari WhatsApp. Ustadz, bagaimana kalau misalnya yang kurban adalah orang tua kita atau ibu? Nah, ini apakah juga bisa sekaligus memberikan pahala kepada anak-anaknya, Ustadz? Namun anak-anaknya ini juga sudah balik, Ustadz. Apakah hanya untuk dirinya sendiri ini pahalanya, Ustadz? Nah, ibadah kurban ini ketika kita yang kurban itu kepala keluarga, ayah misalnya, ya, ayah atas nama ayah yang kurban, maka insya Allah seluruh keluarga akan mendapatkan pahala itu, akan mendapatkan kebaikan itu. Jadinya kepala keluarga itu semua dapat. Tapi ketika kurban itu atas nama anaknya, ya anaknya saja yang dapat. Jadi seperti itu, ya, anaknya saja yang dapat. Jadi bukan berarti setiap tahun itu harus orang tuanya, tidak juga. Kadang-kadang kita kepingin sama anaknya juga boleh. Nah, anaknya ada rezeki tahun depan, anaknya satu lagi juga boleh. Tapi pada hakikatnya ketika kepala keluarga berkurban dengan atas nama kepala keluarga tadi, maka seluruh anggota keluarganya, istrinya, anaknya mendapatkan kebaikan-kebaikan tadi, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, itu kebaikannya sebanyak bulu-bulu domba tadi. Sebanyak bulu-bulu domba tadi. Jadi silahkan cari sapi ataupun domba yang gemuk-gemuk, yang bulunya banyak. Demikian Allah wa'ala. Ya, baik Ustadz. Baik Ustadz, kemudian kita coba sapa lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ya, dengan Selamat siapa di pagi. mana, Bapak? Tuh, Mbak Tami nih kan? Iya, benar. Dari Abah Kebas, Mbak Tami. Alhamdulillah Abah Kebas akhirnya bisa bergabung di Mutiara pagi hari ini. Silakan Iya. Abah Kebas pertanyaannya. Ini mau menanyakan ya, Pak Ustadz. Kalau kurban itu, Pak Ustadz, kenapa mesti lembu aja atau kambing? Kenapa nggak kerbau, Pak Ustadz? Satu lagi, Pak Ustadz ya. Untuk yang buat tato di badan itu, apakah gimana Pak Ustadz hukumnya itu, Pak Ustadz? Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz. Ya, jadi sebenarnya ibadah kurban itu sapi kemudian unta. Nah, kerbau ini ada apa namanya syaratnya ya. Jadi kerbau yang digunakan untuk membajak sawah yang sudah diambil jasanya itu tidak boleh dipotong sebenarnya, tidak boleh disembelih untuk dimakan. Alangkah kejamnya Islam ketika hewan itu sudah disuruh bekerja, tiap hari bekerja membajak sawah, sudah diambil tenaganya, ketika itu dipotong lagi. Begitu kejamnya Islam. Inilah apa indahnya Islam. Ketika hewan sudah diambil apa namanya kerbau misalnya diambil tenaganya untuk membajak sawah, untuk transportasi, maka hewan ini memang tidak boleh untuk dijadikan kurban. Bahkan sembelih juga tidak boleh. Kenapa? Sudah kita ambil jasanya. Nah, jadi hewan yang sudah diambil jasanya itu memang tidak boleh disembelih atau dikurbankan. Jadi yang boleh hanyalah hewan-hewan yang khusus untuk disembelih saja. Tidak kita ambil jasanya, nah itulah yang boleh dikurbankan atau boleh disembelih. Demikian. Allah wa'ala. Ya, baik Ustadz. Kemudian tadi pertanyaannya ada dua Ustadz. Satu lagi tadi bagaimana hukum orang yang badannya itu penuh dengan tato, Ustadz? Oh, kalau badannya penuh dengan tato, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi tato itu masih bisa dihilangkan, ya dihilangkan. Tapi ketika tato itu tidak bisa lagi dihilangkan, ketika tato itu sudah ada di sekujur tubuh, di semuanya ada, di tangan, di badan, semua ada. Nah, ketika dihilangkan dapat menghilangkan nyawanya. Nah, dikhawatirkan ketika dia hilangkan semuanya,
dia bisa meninggal dunia, mengancam jiwanya, itu Allah memberikan rusah tadi, keringanan tadi. Boleh dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menghilangkan tatonya tadi. Tapi selagi tatonya itu masih kecil, itu masih bisa dihilangkan, sebaiknya dihilangkan. Tapi kalau yang sudah tidak bisa lagi, ya tidak mengapa. Cukup perbanyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Bima di Marelan. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah kita berniat kurban sekaligus niat akikah juga untuk diri kita sendiri? Karena dulu setahu saya ketika masih kecil belum diakikah oleh orang tua saya. Ya, dalam Islam itu niat itu hanya satu kali, tidak boleh double ya. Jadi ketika kita niat ya kurban saja. Kalau niat kekah, ya kekah saja. Jadi gimana Ustaz, mana yang harus didahulukan? Kurban dulu atau kekah dulu? Nah, inilah banyak orang bertanya. Nah, ketika di momennya, ini kan momennya kita kurban ya. Momennya kita kurban. Ya sebaiknya kita niatkan kurban saja. Niatkan kurban saja, potong 1 ekor kambing, niatkan untuk kurban. Kenapa? Ini momennya di 10 Zulhijjah, momen hari raya Idul Adha ataupun Idul Kurban. Jadi yang alangkah baiknya kita berniat untuk ibadah kurban saja, karena kebaikannya begitu banyak, ya. Kebaikannya begitu banyak sebanyak bulu-bulu domba tadi. Nah, ketika kita ingin berkekah ya nanti saja. Ketika kita punya rezeki di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain, silahkan kita untuk mengkekahkan diri kita sendiri. Boleh Ustaz kita mengekah diri sendiri walaupun kita sudah besar, boleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu juga mengekahkan dirinya sendiri ketika di umur 40 tahun. Ketika diangkat menjadi nabi, kemudian Rasulullah mengekahkan dirinya sendiri di usia 40 tahun. Jadi boleh ya. Boleh usia 40 tahun kekah, baru kekah. Tapi tak usah pula dimarhabani. Dikira nikah lagi ya. Cukup potong kambing saja. Wallahu a'lam. Kita coba sapa lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tami. Ya, dengan Puan Ina. Puan Ina di Rantai Labu. Iya, silakan Puan Ina. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya diucapkan kepada Mbak Tami, juga Mbak Ustaz semoga panjang umur, murah rezeki, dan semuanya sehat semuanya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini Pak Ustaz, awak mau tanya sedikit. Pengenaan tentang kekah. Ada yang bilang kekah itu tidak boleh dimakan oleh yang punya. Harus dimakan oleh disedekahkan atau dimakan oleh satu yang kita mau kasih. Tapi kalau katanya ada yang dimakan oleh yang punya kekah, walau hatinya, walau pahanya, walau apa aja di tubuhnya itu katanya nanti berkurang di sana. Apa betul itu Pak Ustadz? Mohon jawabannya dan penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baik ya. Jadi kekah ini sebenarnya ada dua juga. Kekah nazar sama kekah biasa. Jadi kalau kita kekah nazar, itu yang tak boleh dimakan. Jangankan dagingnya, kuahnya pun tak boleh. Jadi misalnya begini, nanti kalau anakku lahir laki-laki, aku mau kekah, misalnya gitu. Atau nanti pun anakku lahir sehat, aku mau kekah. Itu sudah nazar. Ya, itu sudah ucapan nazar. Ya, sudah ucapan nazar ketika anaknya lahir laki-laki benar. Dia harus kekah dan tidak boleh dimakan. Jangankan dagingnya, kuahnya pun tak boleh dimakan. Maka keluarkan semua, kasih kepada fakir miskin. Nah, tapi kalau tidak ada nazar, ya boleh dimakan. Misalnya anaknya lahir, tiba-tiba ada rezeki nih kekah lah, nah itu boleh dimakan. Itu boleh yang mengkekahkan itu boleh memakan dagingnya sebahagian. Tapi dikit aja, banyak kali nanti yang punya rumah pula yang paling banyak ada bagiannya. Jadi sedikit saja. Jadi boleh kalau kita tidak punya nazar. Tapi ketika kita punya nazar, itu tidak boleh dimakan ya. Kuahnya pun tak boleh. Demikian Allah a'lam. Baik Ustadz, ya kemudian ini pertanyaan dari Pak Adi di Marelan juga ya. Nah Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita minum di pagi hari ketika Idul Adha Ustadz karena lupa? Nah,
Ketika kita minum di pagi hari setelah subuh itu kan dianjurkan kita untuk menahan dulu, ya, untuk menahan dulu, tidak makan dan minum dulu. Nanti ketika sudah khatib turun dari mimbar, barulah kita boleh berbuka di situ, menahan berbuka, makan dan minum. Nah, ketika kita minum, yaitu ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Cuman kita tidak mendapatkan sunnah tadi, karena itu disunahkan, dianjurkan untuk menahan dulu. Ya, jadi bukan berarti puasa Arafahnya batal, tidak ya. Puasa Arafahnya tidak batal. Puasa Arafahnya tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ampunan dosa sebelum setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Nah, tapi ketika dia lupa ya tidak apa, dan tapi dia tidak mendapatkan sunnah tadi, anjuran bahwasanya tidak menahan dulu sebelum khatib turun dari mimbar. Itu saja, wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz. Oke, baik. Nah, ini karena kita sudah berada di penghujung waktu, Ustadz, mungkin terakhir bisa memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita di Mutiara pagi hari ini. Silakan Ustadz. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna Arafah, yaitu ukuf di padang Arafah, dengan makna kurban itu ada sedikit persamaan. Arafah yang berasal dari kata Arafah ya Arafu, yaitu mengenal Tuhannya. Kemudian kurban yang berasal dari kata koroba ya korobu, yang artinya dekat. Ketika kita sudah dekat, pasti kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah ukuf di padang Arafah, mereka mengenal Tuhannya, dan kita di sini yang melaksanakan ibadah kurban, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikatan batin antara kita di sini yang tidak melaksanakan ibadah haji dengan saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di tanah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita sehingga kita nanti bisa melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rezeki wa abwaabal barakah wa abwaabas sihat, khususan fi Aidil Qurban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hendra Zulfran MPDI yang sudah meluangkan waktunya bersama kami dalam kajian Mutiara pagi hari ini, sudah memberikan tausiah seputar amalan di 9 Zulhijjah dan di hari tasyrik. Semoga dengan apa yang Ustadz sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan sekaligus menambah wawasan keislaman kita dalam pemahaman bulan Zulhijjah. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar setia Pro 1 Medan yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga bisa mengambil hikmah dari kajian di Mutiara pagi hari ini. Terima kasih semuanya, dan kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.